yang disebut dengan mukjizatnya Nabi Nuh. Salah satu mukjizat Nabi Nuh itu terbukti bahwa pada waktu itu memang terjadi pencairan gletser sehingga menimbulkan banjir. Peristiwa Nabi Musa melewati lautan dalam tanda petik ya dengan memukul tongkat itu pada saat itu memang terjadi tsunami, dan ilmu pengetahuan membuktikan itu benar-benar terjadi. Persoalannya cuma apakah laut itu yang dimaksud adalah Laut Merah ataukah muara Sungai Nil, cuma gitu-gitu aja bedanya. Tapi itu jelas nyata, jelas terkait dengan peristiwa alam yang terkonfirmasi. Semua peristiwa mukjizat itu selalu terkonfirmasi secara nyata, secara ilmiah. Dan mukjizat itu tidak bisa diulang-ulang gitu. Misalnya Nabi Musa memukulkan tongkat di laut, kemudian lautnya terjadi tsunami sehingga beliau bisa lewat bersama rombongannya. Apakah terus tongkatnya Nabi Musa itu bisa dipakai untuk selalu mengeringkan laut atau sungai gitu? Jadi misalnya Nabi Musa mau lewat sungai terus mukulkan tongkat terus sungainya jadi terbelah, kan enggak. Jadi mukjizat itu di luar kehendak sang Nabi. Mukjizat itu kehendak Tuhan yang terkait dengan bencana, skenario Tuhan, penciptaan semesta termasuk jalannya cerita gitu. Jadi Nabi itu hanya menjalani saja. Mukjizat Nabi bisa menghidupkan orang itu memang orang yang mati itu benar-benar hidup dan sampai punya anak. Begitu juga orang mati yang dibangkitkan atau dihidupkan lagi oleh Nabi Musa dengan menyembelih sapi itu sampai punya keturunan. Kemudian apalagi ya, orang buta yang disembuhkan Nabi Isa itu ya benar-benar bisa melihat beneran, itu terbukti. Itu namanya mukjizat. Nah, mukjizat terbesar di dalam agama itu kan fasihah Al-Quran, kefasihan, logika, cerdasan yang diturun pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu semua bisa dibuktikan gitu, semua mukjizat para nabi. Kemudian ada karomah. Karomah itu kalau dari arti suku kata itu kan kemuliaan. Nah, karomah itu biasanya keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah yang terkait kepada seorang ulama atau waliullah. Kalau para nabi disebut mukjizat, kalau para wali, para ulama disebut karomah. Nah, umumnya atau kebanyakannya karomah itu dirasakan oleh umatnya, oleh santrinya ulama itu, sementara kadang-kadang lebih seringnya itu si ulama itu sendiri tidak menyadari gitu. Misalnya begini, setiap saya bertemu dengan menghadap Abu Yatim, saya melihat Abu Yatim itu saya merasa gembira sekali, senang sekali, tenang sekali, kemudian bahkan sampai ekstase. Itu mungkin Mbah Tim sendiri tidak merasakan. Kemudian ketika saya stres ketemu guru saya itu Ki Abdul Basit, itu langsung stres saya langsung hilang. Ketika saya sakit itu panas gitu, melihat guru saya Ki Abdul Muhid itu langsung seketika itu sembuh. Jadi tidak direncanakan biasanya karomah itu. Karomah itu sendiri itu yang seperti itu yang saya sebutkan, yang terjadi pada ulama atau wali-wali itu yang tidak direncanakan, itu umumnya adalah karomah yang tidak dipelajari. Benar-benar itu adalah min fadlillah, anugerah dari Allah tanpa mempelajari. Sementara ada juga jenis karomah atau ilmu hikmah yang lain yang bisa dipelajari, yang didapat melalui satu ritual doa-doa. Kalau di pesantren kan ada kitab babonnya, itu kitab terbesarnya namanya kan kitab Samsul Ma'arif Kubro. Itu dalam bahasa edisi bahasa Arab gitu ya. Itu kitab segala macam ilmu hikmah atau kesaktian, pengobatan, mau terbang, mau macam-macam. Kemudian kalau di Jawa itu ada juga yang edisi bahasa Jawa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang dikarang oleh salah seorang ulama dari Magelang ya. Itu namanya Silahul Mukmin. Silahul Mukmin itu senjatanya orang beriman. Sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia, ditulis dengan Latin. Itu di toko-toko kitab biasanya menyediakan itu juga. Kemudian ada juga ilmu hikmah itu kan diberikan Allah kepada
orang-orang yang takwa, para kekasihnya Allah. Yang seperti itu, jadi ada yang dipelajari, yang diperoleh dengan satu ikhtiar membaca atau melakukan ritual, atau yang given itu yang fadlullah itu, anugerah Allah tanpa orang yang bersangkutan menginginkan. Di satu sisi ada juga sejenis karomah yang dalam pengertian negatif, yaitu sihir. Sihir itu sudah ada sejak zaman dulu gitu, bahkan di zaman Nabi Musa kan sudah ada itu, bahkan puncaknya kan di zaman Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ketika ada malaikat Harut Marut itu yang mengajarkan sihir. Nah, sihir itu kalau sekarang ya kayak semacam sihir santet segala macam yang digunakan untuk hal-hal negatif, dan itu nyata memang benar-benar ada ya. Kemudian ada juga ilmu yang namanya sulap. Nah, kalau sulap itu kan bohong-bohongan biar kelihatan. Misalnya ada David Copperfield bisa terbang, itu enggak terbang beneran, itu ada talinya atau apa. Yang penonton itu, yang orang melihat itu enggak ngerti gitu. Nah, kalau ngerti namanya enggak sulap ya. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang antara sulap dan ilmu hikmah itu kadang-kadang bercampur baur. Mana ini sulapan apa benar-benar ilmu hikmah. Kalau biasanya orang-orang yang punya kelebihan bisa menyembuhkan santet macam-macam, itu biasanya ya tidak membuka praktek secara khusus gitu. Jadi saya kadang-kadang juga ada tamu, meskipun ini sudah 2-3 bulan ini ya, tamu dari manapun saya belum sempat menemui. Tapi kalau misalnya ada tamu yang kena santet itu given, boleh percaya boleh tidak sih, itu saya merasakan dan kemudian saya tangani. Menanganinya juga nggak usah gimana-gimana, saya ajak salaman selesai. Dan saya tidak pernah minta upah apapun, tidak pernah komersial. Itu bukti bahwa saya nggak cari uang. Itu ya semua tamu belum tentu saya temui. Tidak pernah mengumpulkan massa, biasanya itu ulama, wali, dalam rangka itu pengobatan macam-macam. Nah, kalau biasanya itu mewartakan diri sebagai orang yang punya kemampuan mengobati, punya kesaktian ini dan itu, apalagi bikin konten di YouTube, biasanya itu tidak semuanya. Biasanya itu justru orang yang tidak bisa apa-apa itu. Biasanya itu cuma tukang sulap aja. Nah, apakah tukang sulap dalam tanda petik ya? Sulap dalam casting perdukunan ya, atau kesaktian itu yang dibungkus agama itu. Apakah itu selalu buruk? Ya enggak juga. Kadang-kadang orang itu dikasih sulapan tersugesti. Misalnya dia sakit, kemudian si tukang sulap atau dukun sulap itu memberikan sugesti tertentu dengan trik-trik tertentu, orang yang sakit itu percaya, tersugesti, nah, bisa sembuh. Karena sugesti itu adalah salah satu cara berdoa yang luar biasa gitu. Nah, ini kan sugesti kan ada di hati, keyakinan nanti terkait dengan firman Allah dalam hadis qudsi, ini dzanni abdi bi dan seterusnya itu. Nah, apakah itu melanggar hukum? Ya biar polisi yang membuktikan, saya nggak ahlinya di situ. Jadi pada intinya itu fenomena perdukunan, fenomena sulapan dalam bentuk perdukunan itu ya biasa aja di dunia timur, di mana itu menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang di situ itu perdukunan itu laris menjamur itu biasanya karena banyak ketidakpastian dalam hidup, banyak kegelisahan yang dialami oleh warga negara. Kalau biasanya masyarakatnya itu tenang, makmur, tentrem dan lain-lain, ya biasanya enggak laku lah perdukunan, enggak begitu laku lah. Jadi santet itu ada, karomah itu ada, mukjizat itu pasti. Tapi apakah orang yang menawarkan diri sebagai ahli itu benar-benar ahli? Ya nanti dulu. Biasanya kalau yang ahli beneran itu cenderung menyembunyikan gitu. Apa itu sitrul ngaurat wajib, wasitrul karomat aujab. Menyembunyikan atau tidak memperlihatkan kelemahan aurat itu wajib, tapi menyembunyikan kelebihan karomah itu aujab, lebih wajib lagi. Biasanya kayak begitu. Dan ya kadang-kadang kan orang minta air putih, misalnya saya aja sebagai contoh. Saya kan nggak gitu ya, nggak suka lah diperlakukan seperti itu ya.
Orang minta air putih katanya sakit kanker, katanya setelah minum air putih sisa yang saya minum dari Majelis Simtuduror misalnya, ternyata sembuh. Itu saya juga nggak tahu. Lawang itu air itu kalau saya minum sendiri saya batuk saya nggak sembuh, apalagi kanker. Itu kan sugesti, lebih kepada sugesti gitu ya. Jadi ya kalau dibilang nggak ada santet, nggak ada perdukunan, itu salah juga. Nggak ada karomah itu salah, itu pasti ada. Cuma kita harus bisa membedakan lah mana yang beneran, mana yang nggak beneran. Dan kalau bagi saya biasa-biasa aja lah. Sekali lagi, apakah trik-trik sulap untuk pengobatan itu pasti negatif? Ya terserah yang diobati atau yang pasiennya itu. Kalau pasiennya merasa tidak tertipu ya nggak apa-apa. Tertipu dan tidak tertipu itu kan soal persepsi. Kalau pasiennya itu yakin malah jadi sembuh, hajatnya terkabul kan bagus juga. Jadi ini ya saya cuma nuruti ini aja, nuruti karena banyak komentator kok minta saya ngomentari ini. Saya nggak terlalu mengikuti juga itu kasusnya pesulap merah dengan Gus Samsudin, tapi kira-kira kayak begitulah. Kira-kira seperti itu, saya netral aja. Sebagai penutup mungkin ada satu kisah ini yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya itu. Ada seorang dokter itu kedatangan pasien suami istri. Pasien suami istri itu pengen punya anak. Sudah sekian lama menikah nggak punya anak. Tiba-tiba si dokter itu bilang, wadah, boro-boro kok mikir punya anak. Kalau menurut, setelah saya periksa, setelah si dokter memeriksa gitu, kemudian diagnosisnya itu begini. Itu menurut ilmu kedokteran tuh, sampean itu, si istri maksudnya, istri sampean ini, itu 9 bulan lagi itu kemungkinan besar itu mati ya. Kok malah mikir udah sekarang persiapan mati aja. Ada kemungkinan besar mati. Nah untuk mencegah ini tolong diminum obat ini sehari sekali. Nanti mudah-mudahan 9 bulan lagi tidak jadi mati. Kalau tidak jadi mati nanti kembali ke sini ya. Nah, kemudian pasien itu pulang. Nah, si istri itu dan si suami kan sedih gitu. Nah, kebetulan si istri itu overweight gitu, kegemukan gitu. Nah karena memikirkan dirinya mau mati itu, lama-lama tiap hari itu badannya nggak doyan makan macam-macam, berat badannya turun. Kemudian tiap hari dia minum obat yang diberikan si dokter itu, atau zaman dulu disebut tabib. Nah ternyata setelah 9 bulan si perempuan itu belum mati, tapi obatnya sudah habis karena dosisnya untuk 9 bulan tiap hari sekali minum. Tapi si perempuan itu sekarang badannya kurus gitu, langsing, tidak gemuk. Nah, karena belum mati, si suami istri pun kembali kepada si dokter. Dokternya bilang, nah, alhamdulillah nggak jadi mati ya. Oh, iya dokter, terus gimana ini, apa yang akan terjadi setelah ini? Nah, sekarang kan dulu 9 bulan kemarin kamu kan datang ke sini pengen punya anak. Nah, sekarang saatnya kamu berusaha memproduksi anak. Kok begitu dokter? Loh iya. Nah terus semua itu rencana kata dokter mau mati itu saya gimana? Lah enggak, itu cuma trik aja. Karena waktu 9 bulan lalu kamu datang ke sini kamu overweight, berat badanmu terlalu lemakmu di mana-mana sehingga itu menghambat reproduksi pembikinan anak itu. Sulit hamil kamu dengan kondisi seperti itu. Nah sekarang udah langsing kamu. Karena tak takut-takutin kamu mati kan jadi langsing. Nah, terus obat yang kemarin dikasihkan tiap hari diminum, itu cuma vitamin aja. Oh gitu ya, ya udah sekarang mudah-mudahan segera hamil. Nah itu trik kadang-kadang seperti itu ya. Cuma masalahnya itu ya trik itu kalau untuk kepentingan diri sendiri ya namanya menipu. Kalau untuk kepentingan pasien, untuk kepentingan orang yang minta tolong, itu namanya tipu muslihat. Tipu demi kebaikan. Nah ini tentu saja kita tidak bisa menilai. Sebenarnya itu tipu jahat apa tipu untuk kebaikan, trik jahat apa trik kira-kira kayak begitu ya. Aku nggak nilai itu si Gus Samsudin itu siapa juga, aku nggak kenal, nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak kenal kan nggak bisa menilai. Si pesulap merah itu gimana juga nggak tahu. Kayak gitu aja lah. Oke.